Aridi mah kalau nggak Aridi mah jadinya film Amar malamnya. bukan. Kalau Aridi jadinya ntar film mudore anak kan Aridi nggak tapi di sininya kalau Islami menuntun saya terhadap Islam padahal kan dia Nasrani Nggak nyambung ya nggak paling. nyambung makanya kesinggung dah Aridi kalau Islami tuntun nuntun siro ni ing isun alal Islami ngatase agama Islam itu yang pas. A'ridni alal Islami nuntun siro ni ing isun alal Islami ngatase agama Islam. Soalnya di sininya Pak Aslama Iya. maka manjing Islam ya sih soro. Kalau Aridi nggak pas, Aridni harus pas. Sesuai dengan kalimat kalau Aridni dia bertanya, dijelasin sama si cewek, harus dijelasin Masuk Islam. masuk Islam. Kenapa masuk Islam? Fa'arafa annahu min hidayan. Akhirnya tadinya begitu. Makanya perhatiin kalimat sebelumnya. Jadi kalau ada yang keliru setelahnya keliru, balik lagi ke belakang. Diakurin malamnya. Apa? Iya diakurin untuk Dia tuntutan. diakurin ke belakang. Kerja kuli bangunan, tapi kok gaji gua gede. Balik lagi itu, mesti dipertanyain. Kenapa gua gaji gua 20 juta? Bangunan. Iya. Nah, Nggak nyambung. nggak nyambung. Iya. Itu mesti balik lagi ke belakang, cari yang sebelumnya dulu. Oh, gua kemarin habis bantuin si yang punya rumah nih, beres-beres rumah, gua nemu bungkusannya gua kasihin ke yang punya rumah, Pak. Saya nemu ini di lemari yang saya beresin. Begitu gajian dikasih duit sama yang punya rumah 20 juta. Nah, Iya. itu kalau melihat yang sebelumnya itu pasti punya pikiran bagus. Kalau nggak melihat yang sebelumnya, ulun bisa jadi terus yang jelas itu yang bakal terjadi salah transfer. Iya. 2 juta jadi 20 juta. Iya. Kalau kita punya pikiran salah transfer, kita nggak nanyain, itu jadi perkara haram berarti sisanya. 18 jutanya itu jadi perkara haram. Tapi kalau kita nanyain halal. Kalau nggak nanyain itu yang kesalahan ya, kesalahan yang ngasih. Apalagi kesalahan yang kita bikin. Kayak gimana? Sebetulnya ada kembalian nih. Iya. Kembaliannya nggak kita kasih. Itu niat dari kita berarti itu double salahnya. Yang dilakuin sama yang ngasih aja harus ditanyain kesalahan. Ini salah apa enggak? Sebetulnya kalau misalkan mesti ngikutin ajaran Islam mah gak ada yang kacau di dunia, bener aja. Islamnya bener, udah pasti bener. Yang nggak bener oknumnya, orang Islamnya sendiri. Yang nggak benar. Makanya cuman orang teman saya yang Katolik itu orang Kalimantan sempet nanya itu dulu. Nih, setahu agama Islam itu yang paling benar dia Katolik itu. Katolik. Di sini Nasrani. Kalau gue perhatiin ajaran agama Islam
kenapa orang-orangnya pada nggak benar. Ya ini saya jelasin, lu jangan melihat orang Islamnya, karena setiap manusia itu beda-beda. Lu juga harusnya masuk Islam lo, agama Katolik. Kalau lu benar-benar tunduk patuh ke ajaran agama Nasrani, harusnya lu masuk Islam. Ada sekarang artis stand up komedi ya, si Mongol, Oh, si Mongol, iya. tahu? Ya. Si Mongol itu udah pernah ngatamin Al-Quran. Dia itu orang Yahudi, itu orang Katolik itu. Si Mongol itu pernah ngehatamin Quran, baca Quran gitu terjemahnya. Terus ngeliat kisah Rasul. Dia sendiri ngomong agama Islam itu benar ajarannya. Nggak ada itu salah, itu Nabi Muhammad itu nggak ada salah. Dia ngomong begitu. Tapi kenapa dia nggak masuk Islam? Karena dia yang ngelihat orang Islamnya, dan agamanya. Belum kepikiran sampai itu. Makanya dilurusin tuh sama si Felix Xiao. Ya jangan ngelihat orang Islamnya, lihat ajarannya aja, supaya kamu bisa masuk Islam. Justru teman-teman gua sekeliling gua orang Islam semua, giliran hari Jumat nggak mau pada sholat. Tar itu masih ragu buat gua, katanya gitu. Si Mongol itu, udah ada itu hatinya itu pengen masuk Islam itu si Mongol. Kalau benar-benar nekunin mah pada masuk Islam. Si dokter Richard masuk Islam kan, gara-gara mempelajari. Kebetulan itu ada Felix Xiao, jadi yang suka ngelulusinnya itu Felix Xiao. Mantap itu kan itu. Asli aja. Lu mau alif nggak? Malah 2002 dia malah. Cuma dia nekunin, kebetulan dia punya dana. Maksud artinya dia udah cukup lah dunia. Dari dunia lain. Nekunin. Bisanya kalau saya lihat si riwayatnya, bisanya dia jadi ustadz itu karena dia rajin. Sehari itu dia harus baca buku sekian halaman. Sering baca. Ya, kita baca kita sehari sekian lembar kita keimanan nambah. Kitab yang kita baca, keimanan, yakin saya keimanan bakalan nambah. Terus hidup juga lebih hati-hati itu ya. Jadi yang namanya Torikoh itu, Torikoh gua mengaji kata Buya Dinyati ya itu. Ntar kalau sering baca, sering ngaji, terus dipahami, dihayati, hati-hati dalam hidup Pak. Oh, 100 dari 1000 perkara haram, berarti haram semua. Nah, gak mungkin dia mau nyari haram. Daripada yang banyak jadi haram, dengan gua nggak nambahin, ntar dia bakalan hati-hati, yakin aja bakalan hati-hati hidup. Begitu hati-hati berarti kan bakalan ngejalanin selalu benar. Begitu selalu benar, hati-hati sesuai tuntutan ya marifat. Makanya bakalan ngedapetin itu marifat. Dia ngerasa ihsan dulu dah. Dia ngerasa perbuatan dia selalu dilirik Allah kan. Benar itu Torikoh itu. Jadi nggak cuma dikir doang. Jadi Torikoh yang benar itu yang ngaji. Terus saja perhatiin. Nah, pengajian nggak salah, ini udah bakalan nuntun ke ya di kitab juga, di pelajaran kitab juga udah pasti ada buat nambah keimanan, udah pasti buat memperbaiki kehidupan, udah pasti. Artinya kehidupannya itu umum, bukan cuma buat diri sendiri dulu,
bukan cuma buat diri sendiri doang. Nah sekarang ini apa ini panjang lebar ini cerita. Kalau nggak ada maksud, Ya. tinggal otak kita aja berpikir ini maksudnya apa, ini cerita panjang-panjang. Ternyata dari panjangnya cerita banyak hikmah yang diambil, banyak pelajaran yang diambil. Pertama, sabar. Kedua, ngerjain sesuatu itu yang harus karena Allah. Kebetulan lingkungannya juga mendukung ini, bisa sabar, nahan lapar, anaknya juga nurut, istrinya juga nurut. Ini. Ini udah dapat anugerah ini. Indah. Nah. Begitu seseorang berjalan dalam sebuah kebenaran, lingkungannya bakalan ikut benar. Ini tadinya dia yang punya pikiran pengen masuk Islam kan, adeknya nih ngajak abangnya, ngajak keluarganya, tinggal gimana yang diajak. Kalau mau dia benar, kalau nggak mau ya udah dia laknat. Berarti orang yang tersesat, anak dari orang yang tersesat, nambah berarti detailnya dia kan, nambah berarti detailnya. Dia detailnya itu orang yang tersesat, begitu diajak benar, nambah detailnya dari anak yang tersesat. Sama masyarakat diajak ngaji, nggak mau. Kenapa orang diajak ngaji? Karena bodoh orang itu. Diajaklah ngaji biar pintar. Nggak mau, detailnya bakalan nambah. Dasar udah bodoh, sekolah. Iya. Detailnya kan begitu nambahin. Dasar udah bodoh, bego lah. Oh dia memang keturunannya juga nggak doyan ngaji. Nah itu nambahin lagi itu detailnya itu. Kesalahan itu bakalan nambahin detailnya ya. Yang melekat ke dirinya dari yang tadinya jelek bakal nambah jelek kalau udah diingetin tapi nggak ngikutin, bakal nambah jelek. Dari sini bisa kita ambil pelajaran. Yang tadinya jelek diajak baik nggak mau, ya nambah jelek berarti. Kalau orang bersyukur, Allah bakalan nambahin. Kalau orang yang kufur, Allah juga bakalan nambahin kekufurannya berarti. Udah gitu, maf'ul mukhalafah tuh. Maf'ul mukhalafah berarti. Makanya mesti hati-hati gitu ya, seperti itu. Ambil pelajaran dari kisah ini, udah itu. Salah satu pelajarannya itu. Banyak ini pelajaran. Kala serapu mangkang ucap sapa wong kang tukang timbang. Arid ni tuntun ni ing isun anil islami, nuntun sira ni ing isun anil islami saking agama Islam. Wa aslama mangka manjing Islam ya si soro. Summa dafa'a ilaiha al-fadir hamin. Summa dafa'a mangka kari-kari dafa'a masrahakan iya si sorof ilaiha maring imro'ah alfa dirhamin ing 1000 dirham tuh. Jadi dinar emas, dirham perak. Zahab wal fiddah itu dinar dan dirham. Jadi ditukerin tuh 1 dinar tadi dengan 1000 dirham. Berarti dinar itu lebih tinggi daripada dirham kan? Nah, pas saya jelasin kemarin, dinar itu dari emas, dirham itu anggaplah dari perak. Summa dafa'a maka kari-kari lalu memberikanlah si sorof. Dafa'a itu memberikan, masrahakan kepada imro'ah alfa dirhamin
1000 dirham. Faqala anfikiha, faqala anfikiha fa in faniyat, fa in faniyat. Faqala anfikiha fa in faniyat fa'lamini. Faqala maka ngucap ya si sorof, anfikiha gawe nafkah sira wadon, gawe nafkah sira wadon ha ing alfa dirham. Fa in faniyat mangka lamun entek iya si alfa dirham, fa'a lamini mangka gawe urus sirani ing isun. Fa'a lamini mangka gawe urus sirani ing isun. Begini. Faqala maka berbicara sorof, an fakiha nafkahkan olehmu, ha olehmu, mu-nya itu ke cewek ya, makanya an faki. Anfiki yang pas. Anfiki nafkahkan olehmu menggunakan uang yang 1000 dirham ini. Fa'in faniyat maka jika udah habis niat tuh. Fa'in faniyat atau fanayat, fa'in faniyat. Maka jika udah habis, fa'a lamini kasih tahu saya. Gitu. Fa'a lamini boleh. Iya. Kalau udah habis laporan gitu. Ini habis ini buat nafkah. Kalau udah habis bilang saya lagi. Bakalan dikasih lagi mungkin sama dia gitu. Gitu. Faqala anfikiha fa in faniyat fa lamini gitu.